Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 9 Januari 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur dan kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Pagi hari ini kami berterima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali lagi, kami datang bersekutu dengan Engkau. Dan kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-19. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan di dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, alat pilihan bagiku. Misa Parea di Tonnoranna. Di berbagai tempat di mana Injil Kristus diwartakan, tidak serta-merta disambut dengan sukacita dan keramah tamahan. Kerap kali muncul perlawanan, intimidasi baik secara pribadi pun secara kelompok dari mereka yang mungkin merasa ajaran mereka ataupun kedudukan mereka sebagai mayoritas akan tergerus. Namun sekuat apapun daya upaya manusia untuk menghambat kuasa Roh Kudus yang terus bekerja melalui orang-orang percaya, tidak dapat menghentikan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari kutuk dosa. Dan kisah pertobatan Saulus dalam perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit dalam perjalanan ke Damsyik
menjadi salah satu pembuktiannya. Saulus muda yang penuh antusias membela keyakinannya dan telah beroleh kuasa untuk menangkap dan menyesah pengikut Kristus, pada akhirnya tak berdaya pada otoritas Kristus. Keberaniannya dan semangatnya yang berapi-api pada akhirnya harus padam dan dia dipaksa bersujud tanpa daya di hadapan Kristus yang adalah kepala dan pemilik umat yang sedang teraniaya dan bersembunyi dalam kekuatan yang besar. Dalam ketidakberdayaannya itu, kuasa dan kasih Kristus dinyatakan bagi Saulus. Melalui Ananias, pengikut Kristus, Tuhan menyatakan kehendaknya untuk mengubahkan jalan hidup Saulus dari seorang penganiaya jemaat menjadi alat pilihan baginya. Dalam tuntunan Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus, Saulus akan menempuh jalan yang tak mudah, jalan yang syarat ancaman dan derita karena Kristus. Menjadi seorang pilihan bagi Kristus adalah sebuah anugerah sekaligus sebuah tantangan hidup yang penuh resiko. Namun pun demikian, kita mesti tetap percaya bahwa Dia yang memiliki kita baginya akan melengkapi dan terus menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali melangkah bersama-Mu. Pagi ini kami menyerahkan seluruh perbuatan dan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah setiap langkah kami ya Tuhan. Ajarlah kami berjalan dengan hikmat dan mampukan kami melakukan yang benar di hadapan-Mu. Inilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dan keluarga kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, kami percaya Engkau Tuhan yang akan menolong. Engkau akan memberikan jalan keluar kepada kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami hanya berharap kepada-Mu ya Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami yang terbatas, tetapi kami akan terus belajar untuk mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami percaya penyertaan-Mu yang ajaib akan senantiasa kami alami di dalam hidup kami. Dengan kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, akan kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati Tuhan. Selamat pagi dan shalom.